sholli ala Muhammad. Spesial untuk umat manusia, khususnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, bahwasanya setiap anak cucu Adam pasti berbuat kesalahan. Namun sebaik-baiknya kita yang melakukan kesalahan adalah kita yang bertaubat. Kullu bani Adam khotta'un, kullu bani Adam khotta'un, khairul khotta'ina tawwabuna. Kullu bani Adam khotta'un, khairul khotta'ina tawwabuna. Setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan, pasti berbuat salah, bukan malaikat kok ya. Pasti berbuat salah. Kullu bani Adam khotta'un, dan setiap anak cucu Adam pasti berbuat kesalahan. Khairul khotta'ina tawwabuna, dan sebaik-baiknya kita yang melakukan kesalahan adalah bertaubat, irji' ilallah, kembali kepada Allah, istighfar, minta ampun, berjanji menyesal, tidak mau mengulanginya lagi. Istighfar, salat taubat, minta ampun kepada Allah. Allah Tawwabur Rahim. Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi, shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi, shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi 'inda jalili fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sa'ati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailati ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar dhanbi wa zalati
آتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-A'raf 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما أن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata, dan wahai kanjeng Nabi Adam, uskun tinggallah anta engkau, wa zawjukal jannata dan pasangannya engkau, al jannata di surga, fakula maka makanlah keduanya Adam dan pasangannya, min haitsu syi'tuma dari arah mana saja yang engkau sukai, apa saja boleh dimakan. Wala taqraba, dan ingat jangan mendekati hadhihi syajarah, mendekati ini pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, apabila engkau dekati, fatakuna maka menjadi engkau minadh dhalimin, dari kelompok orang-orang yang berbuat dolim. Jadi setelah iblis diusir oleh Allah dari dalam surga, kemudian iblis minta waktu kepada Allah, kemudian Allah memberikan tempo waktu sampai yaumul kiamah.
sampai hari kebangkitan. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala didengar permohonannya dan iblis diberi waktu sampai kiamat kubro. Jadi boleh diizinkan oleh Allah untuk menggoda, menyesatkan manusia sampai yaumul kiamat, maksudnya kiamat kubro. Dan boleh menyesatkan manusia, menghalang-halangi manusia dari jalannya Allah sampai manusia itu menemui ajalnya. Jadi iblis ini minta tenggang waktu kepada Allah untuk menggelincirkan manusia sampai kematiannya, sampai sakaratul mautnya. Diizinkan oleh Allah. Bahkan iblis beserta kru-krunya, yaitu para setan, itu berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan, tak kala manusia itu dalam keadaan sakaratul maut. Disitulah iblis beserta setan-setan bagaimana caranya dengan taktik liciknya untuk menggelincirkan manusia dari keimanannya, membuat manusia menjadi murtad, keluar dari Islam. Namun iblis ini tidak akan berhasil untuk menyesatkan hamba-hambanya Allah yang mukhlasin, yang ikhlas dalam beribadahnya. Jadi iblis ini takut kepada orang yang ikhlas. Ingat, iblis takut kepada orang yang ikhlas. Ibadahnya ikhlas, sholatnya ikhlas, puasanya ikhlas, zakat, infak, sedekahnya ikhlas, umroh dan hajinya ikhlas. Iblis takut kepada orang yang mukhlasin, orang yang ikhlas. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdir ke dalam kelompok orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian apa yang Allah sampaikan kepada kanjeng Nabi Adam? Wa ya Adam, wahai kanjeng Nabi Adam, uskun, tinggallah engkau, wa zaujukal jannatah, dan pasangannya engkau, siapa? Siti Hawa. Suruh tinggal di mana? Al jannatah, di dalam surga. Jadi Adam dan Siti Hawa itu tinggalnya di dalam surga. Fakula min haitsu syi'tuma, dan makanlah kalian berdua min haitsu syi'tuma, dari apa-apa yang engkau sukai, dari mana saja yang engkau sukai. Dipersilahkan oleh Allah. Berarti di dalam surga wakeh panganannya, gak usah masaknya, tinggal kerentek aja udah datang. Pingin bakso, datang baksonya. Pingin sate, wis datang satenya. Kalau sini tuku C-nya, tuku di C. Kalau sudah pagi kayak gini nggak ada sing totolan, wis kabeh turu ya. Makanya kita harus hati-hati karena visi misinya dari iblis yaitu untuk menggelincirkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa yang diperingatkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Adam? Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, keduanya tak ingatkan jangan engkau dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, jikalau engkau mendekati saja, mendekati tok, fatakuna minadh dhalimin, maka engkau akan menjadi orang-orang yang berbuat zalim, termasuk orang-orang dari kelompok orang yang berbuat zalim. Jangan dekati pohon kehidupannya. Fawaswasallahuma. Nah ini fawaswasallahuma, maka membisikkan kejahatan lahuma kepada keduanya. Siapa yang membisikkan? Asy-syaitonu, yaitu setan-setannya. Setan itu dari bangsa jin dan juga dari bangsa manusia. Hati-hati, setan itu bisa dari bangsa jin juga dari bangsa manusia. Kalau kalian ikuti bisikan-bisikan setan, itu namanya setan dari bangsa jin. Membisikkan kemana? Fi sudu linnas, ke dalam dada manusia. Kalau memberi contoh berbuat jelek, memberi contoh berbuat kemaksiatan, nah itu namanya setan dari bangsa manusia. Atau ngajak kalian untuk berbuat jelek, membujuk kalian terang-terangan untuk berbuat jelek, ingat itu namanya setan dari bangsa manusia. Untuk apa setan ini membisikkan? Liyubdiya lahuma, agar menampakkan lahuma keduanya, Adam dan Hawa, mawuriyah, apa-apa yang ditutupi, apa-apa yang tertutup, anhuma dari keduanya, Adam dan Hawa, min sau'atihima, dari aurat keduanya. Jadi setan membisikkan kepada Adam dan Hawa itu agar mereka berdua membuka lahuma, keduanya, mauriyah, apa-apa yang tertutup, apa-apa yang wajib ditutup, anhuma dari keduanya, min sau'atihima dari aurat keduanya. Jadi aurat itu harus ditutupnya, nggak boleh dilernya, nggak boleh diler-ler, harus ditutup. Kalau ada yang membuka, berarti ini terkena dari bisikan setannya. Wasa lahumas syaitonnya. Jadi setan ini membisikkan kejahatan untuk membuka aurat manusia. Aurat itu harus ditutup, nggak boleh dibuka-bukanya. Kalau kita membuka aurat, berarti kita mengikuti langkah-langkahnya setan, mengikuti bujuk rayu setan. Makanya nggak boleh buka sembarangan auratnya. Waqala, dan berkata setan, manahakuma, tidaklah mencegah kalian berdua, tidaklah melarang kalian berdua, Rabbukuma, Tuhan kalian, an hadhihi syajarah, dari pohon ini. Itulah kata setan. Allah lu nggak melarang kalian. Sebetulnya kita kandani awakmu. Sebetulnya Allah lu nggak melarang kalian untuk mendekati
mendekati pohon ini nggak dilarang. Kata siapa? Setan. Illa kecuali antakuna malakaini au takuna minal khalidin, kecuali agar tidak menjadi kalian berdua malakaini, menjadi malaikat, atau takuna menjadi kalian berdua minal khalidin, dari hamba-hambanya Allah yang kekal abadinya. Khalidin, kekal. Sebetulnya Allah itu nggak melarang untuk mendekati pohon, apalagi memakannya. Mendekati nggak dilarangnya. Katanya siapa? Setan. Hati-hati, bujuk rayu setan sangat manisnya. Illa kecuali antakuna, agar tidak kalian berdua menjadi malaikat, atau agar kalian tidak menjadi makhluknya Allah yang kekal, hamba yang kekal, manusia yang kekal. Oh gitu, katanya siapa? Katanya setan. Sampai setan ini untuk meyakinkan Adam dan Hawa, wa qasamahuma, dan bersumpah qasam, wallahi. Kata siapa? Kata setan. Hati-hati, setan juga bisa bersumpah, janji sumpah, melakukan sesuatu sumpah, berbicara dikit-dikit sumpah. Hati-hati, kebiasaan bersumpah, apalagi sumpah qasam, itu dilakukan oleh setan. Wa qasamahuma, dan bersumpah qasam setan kepada keduanya, yaitu kepada kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa, ini sesungguhnya aku lakuma, untuk kalian berdua, laminan nasihin, sungguh termasuk hamba Allah yang memberi nasihat. Aku cuma menasihati awakmu bahwasanya Allah itu sebetulnya nih nggak apa-apa kalian itu mendekati pohon ini, cuma dikhawatirkan kalian itu nantinya akan menjadi malaikat, akan menjadi makhluk yang kekal. Itu kata setan. Sampai setan itu untuk meyakinkan kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa sampai bersumpah qasam atas nama Allah. Hati-hati, sumpah palsu atas nama Allah itu perbuatan setan. Hati-hati, sumpah atas kedustaan atas nama Allah itu perbuatan setan. Gak bergeming keduanya, fadallahuma, maka tetap membujuk setan ini kepada keduanya bigururin, dengan tipu daya, dengan kenikmatan yang fata morgana. Enak nikmat nikmatnya ini mendekati tok ini nikmatnya luar biasa, mengalahkan nikmat-nikmat yang ada di surga, katanya setan. Falamma, maka setelah dzaqas sajarata, mencicipi, merasakan keduanya terhadap sajarata, terhadap pohon yang nama buahnya buah kuldi, kata setan. Badat lahuma, maka terbuka keduanya, sawatuhuma, aurat keduanya. Kemudian apa yang terjadi pada kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa? Wa taufiqo, maka mulailah mereka sifani, menutupi keduanya, alaihima, atas mereka keduanya, min waraqil jannah, dari dedaunan di surga. Makan apa ini? Kok sampai mudo? Kok sampai auratnya terbuka? Makan apa? Ingat peringatannya Allah yang pertama, wala taqraba hadhis
syajarah. Ini identik dengan ayat yang lain yang mengatakan wala taqrabuz zina. Inilah bahasa Al-Quran, bahasa persetubuhan dilambangkan dengan syajarah. Benda tatkala sudah tegang mirip seperti pohon, tahu ya? Benda kalau sudah tegang mirip seperti pohon, makanya nggak boleh didekati itu, bahaya ya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai memakannya, sampai melakukan perbuatan yang menjijikkan. Apa itu? Zina ya. Gimana kata Allah? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan. Maka sesungguhnya perzinahan itu adalah perbuatan yang menjijikkan. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perzinahan. Jangan mendekati zina, mendekati saja tidak boleh, dilarang oleh Allah. Innahu kana fahisha, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang menjijikkan. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalannya. Hati-hati, jangan sampai kita mendekati perzinahan. Ini Adam di surga, ada kata-kata wa zaujukal jannah, dan pasangan engkau di surga. Suruh tinggal, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah engkau beserta pasanganmu di dalam surga. Berarti belum dinikahkan ya, masih pasangan. Makanya nanti kalau dinikah ada dua yang harus dijawab tatkala penghulu menikahkan. Angkah tuka wa zawwajtuka. Yang pertama nikah, yang kedua baru kawin ya. Jadi kalau cuma zawaj tok itu namanya perzinahan, belum halal ya. Halal itu mudah, yang membuat sulit adalah bujuk rayu setan ya. Hati-hati. Falamma dzaqa sajaratah, maka setelah mencicipi, memakan keduanya kepada sajarah, kepada pohon, menikmati, merasakan nikmatnya sajarah, badat lahuma, sampai mereka tidak sadar keduanya sudah telanjang, terbuka keduanya, sawatuhuma, aurat keduanya udah terbuka ya. Kok bisa mereka tidak sadar? Apa penyebabnya mereka tidak sadar? Antara laki-laki bukan muhrimnya, tinggal berdua-duaan. Yang ketiga adalah setan ya. Berperang kedua-duanya sampai lepas bajunya, sampai terbuka auratnya. Sadarnya setelah mereka merasakan nikmatnya sajarah. Kemudian apa yang mereka lakukan berdua itu? Wa tawfiqa yahsifani alaihima min waraqil jannah, dan mereka mulai mencari, menutupi alaihima keduanya, min waraqil jannah, dari daun-daunan di surga. Kalau sudah begitu menyesal ya.
Seandainya aku tidak, umpamanya aku tidak mengikuti bujuk rayu setan, penyesalan. Ya. Wanadahuma, dan memanggil keduanya, Rabbuhuma, Tuhan keduanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil oleh Allah, alam anhakuma, tidakkah aku telah melarang kalian berdua, mencegah kalian berdua, memperingatkan kalian berdua, antilkuma, dari itu, antilkumas sajarati, dari itu pohon. Kan sudah aku peringatkan, sudah aku larang kalian berdua untuk mendekati pohon itu. Wa akul, dan aku berkata laguma kepada kalian berdua, innas syaitona, sesungguhnya setan, laguma bagi kalian berdua, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Ya. Jadi kalau sudah dimabuk kepayang, udah kita ini dikuasai oleh hawa nafsu kita, maka kita hilang kesadaran, hilang akal sehat, kita moro-moro kita sudah melakukan perzinahan, moro-moro kita sudah telanjang bulan. Hati-hati ya, gak boleh kita mendekati perzinahan. Mendekati saja tidak boleh, apalagi memakannya, apalagi melakukannya. Pasti tak kala kita melakukan perzinahan itu, kita dalam kekuasaan hawa nafsu, kita dalam kekuasaan setan. Setan itu lamisnya manis, bibirnya manis, bujuk rayuannya manis. Fadallahuma bihururin, maka dibujuklah keduanya bihurur, dengan bujukan yang fata morgana ya. Dengan bujukan tipu daya mereka, ditawarkan wena, sajarah itu wena, nikmat nih. Gak ada yang mengalahkan sajarah itu, katanya setan ya. Makanya kita harus hati-hati ya. Dihalalkan baru kawin ya. Halal dulu, nikah dulu baru kawin. Jangan kawin dulu baru nikah. Kawin dulu, setelah hamil baru nikah ya. Hati-hati. Sajarah, tahu ya sajarah ya. Sajarah itu benda yang ada di kalian itu loh. Kalau sudah tegang berdiri itu kerasnya seperti kayu ya. Itu yang dimakan oleh Siti Hawa. Enak katanya, enak, jangan menghayal ya. Ini untuk 18 tahun ke atas. Yang 15 minggir dulu ya. Kalau sudah mabuk kepayang, hilang akal sehat, hilang kesadaran, pasti perzinahan itu terjadi. Setelah itu baru penyesalan datang. Namun apa kata setan? Huri kapok ya. Punya aku pengikut, katanya siapa? Katanya setan ya. Namun spesial untuk umat manusia, khususnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, bahwasanya setiap anak cucu Adam pasti berbuat kesalahan ya. Namun sebaik-baiknya kita yang melakukan kesalahan adalah kita yang bertaubat ya.
Kullu bani Adam khata'un. Kullu bani Adam khata'un. Khairul khata'ina tawwabuna. Kullu bani Adam khata'un. Khairul khata'ina tawwabuna. Setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan, pasti berbuat salah, bukan malaikat kok ya. Pasti berbuat salah. Kullu bani Adam khata'un, dan setiap anak cucu Adam pasti berbuat kesalahan. Khairul khata'ina tawwabuna, dan sebaik-baiknya kita yang melakukan kesalahan adalah bertaubat, irji' ilallah, kembali kepada Allah, istighfar, minta ampun, berjanji menyesal, tidak mau mengulanginya lagi ya. Istighfar, salat taubat, minta ampun kepada Allah. Allah Tawwabur Rahim. Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang ya. Selama nafas kita masih belum sampai di kerongkongan, pintu taubatnya Allah masih terbuka lebar. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya hamba selama nafasnya tidak sampai di kerongkongannya. Ajalnya sudah sampai di kerongkongan. Kalau sudah sampai di kerongkongan, berarti taubatnya sudah tidak berguna lagi, alias tidak diterima taubatnya. Mumpung kita masih diberi umur yang panjang oleh Allah, umur yang barokah, minta kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat, walaupun itu sebesar apapun, sebesar gunung, sebesar dunia, memenuhi langit dan bumi. Kalau kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, maka taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan didramatisir taubat itu. Taubat sambal namanya ya. Kapok sambal namanya. Taubatnya itu loh, taubat sambal. Janji sekarang untuk tidak makan sambal, tapi besok makan sambal lagi. Waduh, pedes jempol. Janji aku gak mau lagi makan sambal. Ternyata besok rujakan nyicip lagi sambalnya. Itu namanya kapok sambalnya. Taubat sambal namanya. Apalagi sambalan. Hati-hati, jangan dekati perzinahan, karena perzinahan adalah perbuatan yang menjijikkan dan seburuk-buruknya jalannya. Hal-halal ada kok malah dipilih, yang dipilih malah yang haramnya. Cari wanita yang termasuk 4 kriteria. Cari laki-laki yang soleh, 4 kriterianya. Perempuan juga ada 4 kriteria, laki-laki juga ada 4 kriteria. Pilih. Kalau nggak dapat keempat-empatnya, utamakan agamanya. Ada yang tahu dalilnya? Udah lupa? Tungkihul mar'atu, cari sendiri. Ada 4 kriterianya. Utamakan agamanya. Lihat. Yang pertama, lihat apanya?
nasabnya. Yang kedua lihat apanya? Apa yang kedua? Kekayaannya. Yang ketiga lihat kecantikannya. Yang keempat lihat agamanya. Namun yang lebih diutamakan adalah agamanya, ya. Sama laki-laki juga gitu. Lihat keturunannya, hati-hati. Banyak sekarang ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi keturunan lepra, ya. Orang tuanya punya penyakit lepra, ya. Hati-hati. Lepra ini disebabkan karena berhubungan suami istri tatkala datang bulan kemudian jadi. Datang bulan kemudian jadi. Berhubungan suami istri dalam keadaan haid terus kemudian jadi janinnya. Itu penyebab penyakit lepra, ya. Penyakit lepra ini kalau masih muda sama seperti kita, namun setelah umur 30 tahun ke atas sudah mulai perbedaannya sudah munculnya. Tangannya sudah kaku, jari-jari kakinya juga sudah kaku. Akhirnya mengecil, mengering, akhirnya putus, akhirnya lepas, sendi-sendinya lepas, akhirnya putul, nggak punya jari kaki, putul, nggak punya jari tangan, ya. Terus kakinya putul, tangannya putul, ya. Hati-hati. Makanya nasab itu penting, ya. Cari nasabnya orang yang soleh, soleha, yang sehat, yang nggak berpenyakit. Kemudian cari keluarga yang kaya, karena kita mau mencontoh kesuksesannya, bukan mau minta atau mengambil harta warisannya, ya. Tapi kita buat ibroh, buat contoh bagaimana nantinya bisa sukses seperti mereka. Yang ketiga, cari yang berparas cantik, cari yang berparas ganteng. Gak gelem Pak, gak gelem Gus, tinggal bawa sini, tak jampi-jampi. Wah dukun, ya. Ganteng Gus itu Gus, siapa? Baim. Oh gampang, tak rapene. Walaupun sing wajar elek gak popo, Baim gak ketok ayo. Yang ketiga, yang keempat adalah keimanannya, agamanya. Dan inilah yang membuat kita beruntung dunia akhirat tatkala kita menomorsatukan agama kita, agama Islam. Kemarin ada mu'alaf masuk Islam, ya. Dari non muslim kemudian masuk Islam, ya. Betapa bahagianya sang mu'alaf menemukan kenikmatan dari imannya. Sedangkan kita yang sudah muslim, yang sudah Islam sejak lahir, kadang tidak menemukan kenikmatan dari imannya. Dilihat dari ibadahnya, dari amal solehnya, tidak tampak dalam kehidupan sehari-hari. Gak pernah sholat berjamaah, ya. Kelakuannya mabuk-mabukan, ya. Teler-teleran, ya. Islam KTP-nya Islam, ya. Tapi belum menemukan kenikmatan dalam imannya. Makanya disyukuri tatkala kita merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman dari Allah. Itulah kenikmatan yang tiada tandingannya. Tatkala kita beribadah kepada Allah seperti sholat, kita menikmati, kita nikmat, kita merasakan kenikmatan tatkala kita sholat, ada kepuasan batin kita, khusyuk tatkala sholat kita. Itulah
kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, khususnya bagi kita yang melakukan semua itu dengan ikhlas. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kitalah yang butuh Allah. Makanya kita sregep sholat 5 waktu sehari semalam berjemaah, karena kita yang butuh Allah. Siapa tahu kita tidak khusyuk, jamaah yang lain khusyuk. Siapa tahu imamnya khusyuk, sehingga kita mendapatkan 20 derajat dari sholat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita terhindar dari bujuk rayu setan. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari mendekati perzinahan, dijauhkan oleh Allah dari melakukan perzinahan. Mendekati aja kita minta kepada Allah untuk dijauhkan, apalagi sampai melakukan perzinahan. La taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.